Oke teman-teman, salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Yang pertama-tama saya ucapkan sembah sungkem dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, ugi para kadang sepuh kang anem. Selamat dan bertemu lagi di channel kita, yaitu channel Saluku Tunggal, yang dimana channel Saluku Tunggal akan membagikan tentang adat, tata cara, dan spiritual Nusantara. Jadi teman-teman, untuk sesi kali ini ada beberapa kawan yang bertanya bagaimana jika orang Jawa ketika mau hendak semedi atau sembahyang. Jadi bagaimana perlengkapan, apa saja perlengkapan yang dibawa orang agama Budi atau agama Jawa ketika hendak nindakaken atau berangkat waktu mau semedi. Jadi ada berapa perlengkapan yang harus disiapkan oleh orang Jawa atau agama Budi ketika berkehendak untuk menindakkan, memberangkatkan waktu sembahyang atau semedi. Ada beberapa hal teman-teman yang harus dipersiapkan ketika waktu sembahyang atau semedi. Yang pertama adalah, tak lupa bahwa langsung saja ya teman-teman. Jadi saya akan mencoba untuk berbagi pada teman-teman yang bertanya bagaimana persiapan atau perlengkapan orang Jawa ketika waktu semedi. Yang pertama langsung saja adalah, jadi orang Jawa itu ketika hendak waktu berangkat semedi atau sembahyang, tak lupa dia mempersiapkan kemenyan. Jadi kemenyan ini salah satu sarana atau perlengkapan orang Jawa ketika hendak waktu berangkat semedi. Jadi kemenyan ini adalah media utama, jadi pasti tidak akan luput oleh orang Jawa sebagai perangkat untuk menggelar semedi. Jadi tosan ini adalah salah satu media paling pokok, atau yang masyarakat umum mengenalnya adalah kemenyan. Jadi artinya adalah tosan ini mengapa dibawa oleh orang Jawa ketika hendak mau semedi. Jadi tosan itu difilosofikan oleh orang Jawa, diartikan dan dimaknai adalah utusan. Jadi orang Jawa membawa utusan atau tosan Gondoarum. Jadi kemenyan ini yang paling mantap pilihannya orang Jawa sebagai media untuk sembahyang atau semedi. Atau kemenyan, jadi yang tadi adalah tosan, itu pemaknanya adalah utusan. Jadi mengutus bekti, bahwa bekti kita kepada Panjenengani Gusti itu kita membawa utusan. Tosan tadi, tosan Gondoarum, biasanya yang paling umum disebutkan seperti itu. Atau kemenyan, jadi kemenyan itu dimaknai oleh orang Jawa adalah menyang. Menyang itu mau kemana, ape neng di. Jadi kemenyan itu menyang di, awakmu itu, kita itu mau kemana, awakmu menyang di. Jadi kita sampaikan kepada media kemenyan ini kepada Panjenengani Gusti. Jadi biasanya di masyarakat umum jangan pakai kemenyan, itu nyembah setan. Ya itu enggak apa-apa lah bagi yang belum tahu, tapi dimaklumi. Tapi orang Jawa punya filosofi yang mendalam terkait dengan bebanten atau perlengkapan atau media yang dibawa ketika hendak mau sembahyang atau semedi. Jadi membawa wewangian sebagai media. Dan ini sebelum dipakai
itu dipuja mantra dulu, mantra sembah. Jadi sembah sungkem kepada panjenengan Gusti dulu. Kita ucapkan kepada Tosan Gondoarum ini. Kita ucapkan kepada Kemenyan ini. Sehingga kemudian media ini yang diyakini orang Jawa akan mencapai pada tujuan. Itu karena mantra atau doa itu tidak bisa wujud kan. Jadi nggak bisa berbentuk. Karena ucapan dari manah atau batin atau hati yang tidak berbentuk. Kemudian orang Jawa memediakan utusan atau kemenyan. Ini adalah bentuk dari puja mantra, sembah bekti. Jadi ini yang paling mendasar dibawa oleh orang Jawa ketika mau hendak bersembahyang atau semedi. Itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, di samping saya ini ada 2 tempat. Nah, ini nanti saya jelaskan dan mudah-mudahan saya bisa mencerahkan teman-teman. Yang kedua adalah kembang kum atau bunga rendam. Dan di dalam perangkat ini itu ada 4 macam bunga yang dibawa oleh orang Jawa ketika hendak nindakaken semedi atau mau melaksanakan sembahyang semedi. Apa artinya? Jadi di perangkat ini ada 4 macam bunga. Yang pertama adalah mawar. Ini simbol dari ibu. Jadi mawar ini disimbolkan oleh orang Jawa sebagai ibu. Yang kedua, di tengahnya itu ada kembang kantil atau gading. Biasanya umumnya disebut kembang gading atau gading putih sama gading kuning. Tuh, tadi di dalam kembang kum itu yang pertama mawar, yang kedua gading putih, gading kuning atau kantil. Yang ketiga ini kenongo, jadi bunga kenongo. Terus yang keempat itu ada melati kuncup, jadi melati. Nah, saya jelaskan satu persatu. Maknanya dari satu perangkat ini adalah sangkan paraning dumadi. Jadi di mana kita asal dan di mana kita kembali. Karena di dalam perangkat ini memiliki filosofi yang mendalam bagi orang Jawa. Yang paling atas yaitu bunga mawar, simbolik dari ibu kita, orang tua perempuan kita, mawar ini. Terus yang kedua adalah kantil, gading putih sama gading kuning. Dan disimbolkan oleh orang Jawa itu adalah bapak. Jadi mawarnya ini ibu, gadingnya itu bapak. Itu ya. Jadi yang ketiga itu ada kenongo. Tapi sebelum ke kenongo, saya mau ke kantil dulu. Melati. Melati yang kuncup. Biasanya dikasih yang kuncup ketika kita beli di toko bunga, itu kembang kum atau kembang rendam. Yang artinya adalah melati ini mensimbolikan adalah air maninya Bapak. Wiji. Jadi wiji atau biji hasil dari buah hati, hasil dari buah cinta bapak dan ibu, sehingga mengeluarkan wiji atau air mani. Itulah asal kita. Yang kenongo itu disimbolkan oleh orang Jawa adalah sukma. Jadi ketika bapak ibu kumpul, ya kan, kemudian dari buah hatinya, buah cintanya itu hingga muncul wiji atau biji atau maaf ya, air mani bapak yang melati kuncup. Kemudian yang hijau itu disimbolkan oleh orang Jawa adalah sukma. Jadi lengkap. Kesemuanya dari perangkat ini diartikan oleh orang Jawa adalah sangkan paraning dumadi. Dari mana kita asal dan kemana kita kembali. Tentunya kepada Tuhan yang Maha Esa atau Panjenengane Gusti. Ya, orang Jawa memfilosofikan
perangkat ini adalah asal muasal kita lahir. Jadi ada ibu, ada bapak, ada wiji, ada kenongo, yaitu diartikan oleh sukma. Keempat-empatnya itu sehingga jadilah kita, lahirlah kita. Gitu. Yang merah itu difilosofikan lebih mendalam lagi adalah warna merah. Jadi warna apa ya? Warna merah itu jenengan pasti paham arti warna merah adalah bahwa manusia ini tidak akan luput dari 4 unsur ini, yaitu api, tanah, air, dan udara. Ya, jadi 4 dalam satu perangkat ini memiliki filosofi yang panjang dan sangat bermakna sekali bagi orang Jawa, sehingga dibawa pada perlengkapan ketika hendak mau berangkat nindakaken semedi. Jadi kembang kum, kalau beli di toko kembang pasti tahu, sebut saja kembang kum itu teman-teman. Terus yang selanjutnya, selain kembang kum atau bunga rendam, orang Jawa membawa perangkat ini teman-teman. Jadi perangkat ini itu jika dikumpulkan jadi satu dalam satu perangkat, ini namanya kinangan jangkep, yang biasanya orang sepuh kita itu nginang lah, ini ada di perangkat ini, kinangan jangkep. Jadi di dalamnya ada suruh, ada enjet, apuh, ada mbako, terus ada apa ini, jadi ada enjet, ada mbako, ada itu saya lupa ini namanya. Nah, dalam satu kesatuan ini dipersembahkan untuk leluhur. Jadi disimbolikan oleh orang Jawa bahwa perangkat ini adalah untuk bakti terhadap leluhur. Itu teman-teman. Jadi Jawa itu jangan dimaknai bahwa Jawa itu menyembah setan, bukan. Jadi orang Jawa punya filosofi panjang dan mendalam terkait dengan spiritualnya, terkait dengan tata cara menggustinya. Itu punya metode dan filosofi sangat dalam. Jadi bukan penyembah setan. Jadi orang Jawa itu menyembah Gusti, dan Gusti itu adalah paling utama yang harus kita tembah, terutama masyarakat Jawa atau agama Budi itu teman-teman. Ya ini yang pertama tosan, yang kedua kembang kum, yang ketiga itu kinangan jangkep. Perangkat ini dibawa sewaktu orang Jawa atau agama Budi mau menindakkan, mau memberangkatkan semedi, mau melaksanakan sembahyang atau semedi. Terus yang berikutnya adalah bawa perapen. Jadi yang kalau tadi kita jelaskan, orang Jawa itu membawa utusan atau kemenyan, maka untuk membakarnya kita harus membawa perapen. Perapen itu perapian untuk membakar atau mengasapkan kemenyannya atau tosannya tadi. Nah, sebelum ke mantra sembahyang, itu mantra sembah dulu yang diucapkan kepada kemenyannya tadi, tosannya. Setelah itu dimasukkan ke perapen. Jadi perapian ini untuk media sarana orang Jawa untuk sembahyang. Itu teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah orang Jawa selalu pakai busananya sendiri ketika waktu sembahyang, punya dedetan sendiri ketika waktu sembahyang atau semedi. Biasanya yang umum adalah blangkon, atau tapi yang paling mendasar itu udang atau ikat sampai dibentuk menjadi blangkon. Nah, udeng itu supaya artinya ben mudeng, supaya paham. Makanya pakai
udeng, jadi punya filosofi dedetannya orang Jawa. Yang berikutnya adalah baju surjan. Jadi yang umum disebut ini, yang kita kenal adalah surjan. Nah, surjan ini busana orang Jawa yang paling umum sehingga dipakai untuk dedetan ketika waktu hendak semedi atau sembahyang. Yang berikutnya adalah jarik. Jarik ini salah satu penutup bagian bawah ketika hendak melaksanakan semedi atau sembahyang bagi agama Budi atau orang Jawa, itu teman-teman. Nah, yang paling unik sudah dijelaskan di video berikutnya, yaitu orang Jawa ketika waktu sembahyang tak lupa membawa pusaka ageman. Jadi bahasa umumnya itu ageman. Ageman itu bawaan, sandangan kita. Nah, kok bawa pusaka ketika waktu sembahyang? Jangan salah paham dulu. Jadi orang Jawa punya filosofi, agama Budi itu punya filosofi yang sangat mendalam ketika pada saat sembahyang atau semedi itu membawa pusaka, keris. Biasanya keris. Nah, ada apa di sana? Nah, pusaka itu memiliki dapur. Dapur itu bentuk, kemudian di dalam bentuk itu terdapat pamor. Jadi pamor keris di dalam pusaka itu sangat bermacam-macam. Ada pamor pendaringan tebak, ada pamor woswuta, ya, beras wutah, ada pamor udan mas. Itu jadi teman-teman bisa belajar soal pusaka di macam-macam sumber. Jadi ada dapur juga. Jadi dapurnya ada dapur sangklat, ada dapur sabu inten, ada dapur pasopati, ada dapur tilam sari, macam-macam. Dan di dalam dapur dan pamor itu memiliki filosofi yang sangat bernilai bagi orang Jawa. Misalnya tadi yang saya sebut adalah pusaka yang berpamor pendaringan kebak, woswutah, beras wutah atau udan mas. Itu identik dengan kerejekian. Jadi orang Jawa memiliki pusaka itu sama dengan doa, sama dengan bermunajat. Karena di dalam filosofi pusaka itu sangat bermakna sekali. Misalnya ketika waktu sembahyang, ketika kebutuhannya kami memohon kepada Panjenengan Gusti agar dilimpahkan rezeki ingkang agung, maka yang dibawa adalah pusaka tilam sari yang berdapur pendaringan kebak, beras wutah atau udan mas yang identik dengan kerejekian. Jadi simbolik orang Jawa itu, simbolik menghadap Panjenengan Gusti, gitu teman-teman. Nah, itu adat dan tradisi orang Jawa atau agama Budi ketika kehendak mau bersembahyang atau semedi, itu teman-teman. Jadi sudah paham ya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang bernilai bagi kita semua ketika ada pertanyaan bahwa apa saja perangkat yang dibawa oleh orang Jawa ketika waktu nindakaken semedi atau berangkat ke sembahyang atau semedi. Jadi yang saya jelaskan tadi ada beberapa piranti, ada beberapa bebanten yang dibawa oleh orang Jawa dan termasuk busananya ketika hendak semedi atau sembahyang. Jadi teman-teman, saya ulangi, ada tosan gondo harum, ada kembang kum, bunga rendam, ada kinangan jangkep, ada prapen, kemudian ada busana yang saya pakai ini, terus ada pusaka ageman.
jadi orang Jawa. Jadi lengkap dan punya filosofi yang mendalam, sehingga pada saat semedi itu bisa mencapai lerem, hening, ngeningkan ciptanya, sehingga mencapai ke titik kesejatian. Itu teman-teman pengetahuan yang saya mampu dan bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kasih derma, subscribe, like, komen apabila video ini memberikan pengetahuan yang menarik bagi panjenengan semua, termasuk saya. Terima kasih. Mugi keparingan sabda rahayu, kalis mboten ngantos wonten sambikala tuwin rencana. Sembah sungkem dumateng para sepuh bini sepuh, aji sepuh, para kadang sepuh kang anem. Akhir kata saya ucapkan salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.